Bagaimana cara memilih pemimpin menurut ajaran Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, jamaah dimanapun berada. Pesantren Nurul Azhar 2 sekarang sedang pembuatan pagar. Mudah-mudahan berjalan lancar. Tanah wakaf sama seperti Nurul Azhar 1. Mari kita selesaikan supaya anak-anak penghafal Quran bisa mulai belajar di 2024. Dan mengalirlah hendaknya pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah kita. Kita doakan, kita hadiahkan. Ini 2-3 sak semen, batu bata, kerikil, dibangunkan ke pagar, dibangunkan ke kelas, ke asrama, mengalir pahalanya. Hadiahkan untuk mereka. Anaknya dapat, orang tua pun dapat. Melalui BSI Bank Syariah Indonesia, nomornya 147 66666666. Mudah ingatnya, 147 666666. Atau Bank Riau Kepri Syariah 820 11 66666. Sekali lagi 820 11 66666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer di akhir 01, di akhir nominal transfer. Contoh 100.000 misalnya 100 001. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, semua yang berhadir ini insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apa amalan yang paling baik dilakukan untuk keluarga yang sudah meninggal dunia? Ini pertanyaan yang pertama. Yang pertama, doa. Dalilnya Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bagaimana dengan orang lain yang tak ada hubungan nasab dengan kita? Dalilnya doa yang diajarkan Nabi kepada Ummul Mukminin Aisyah ketika lewat pemakaman Baqi. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana walakumul afiyah. Walaupun mereka bukan keluarga kita, tak ada hubungan nasab, doa tetap sampai, tak ada ikhtilaf antar ulama. Yang pertama adalah doa. Yang kedua, bacaan Quran. Mana dalilnya? Qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, wa in khatimul Qur'ana kullahu kana hasanan. Seelok-eloknya dikhatamkan Quran satu khatam 30 juz. Siapa yang berpendapat itu? Imam Syafi'i. Di mana bisa kami lihat pendapat ini? Dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Siapa penulisnya? Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan bacaan Quran untuk orang meninggal dunia sampai. Imam Syafi'i mengatakan bacaan Quran untuk orang meninggal dunia sampai. Kalau ada sekolah Imam Nawawi, sekolah Imam Syafi'i mengatakan bacaan Yasin tak sampai, berarti Nawawi palsu dan Syafi'i palsu. Jelas? Mana dalilnya sampai? Kata Nabi, kalau orang meninggal dunia, kubur bacakan pada kepalanya Al-Fatihah. Pada kepalanya Al-Fatihah, pada bagian kakinya ujung Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Pesan Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, kalau aku mati, bacakan pada bagian kepalaku Al-Fatihah, pada bagian kakiku pangkal Al-Baqarah.
bisa kita lihat dalam kitab Ar-Ruh. Nama penulisnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Ibnu Taimiyah. Itu dalil baca Quran sampai. 3. Amal untuk orang meninggal. Zikir. Subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, Allahu Akbar zikir. Tapi yang paling afdalu zikri la ilaha illallah. La ilaha illallah. Habis itu hadiahkan pahalanya. Apakah sampai hadiah pahala tahlil la ilaha illallah? Sampai. Mana dalilnya? Dalilnya Nabi membelah pelepah korma, dicucukkannya ke kubur. Kata Imam Nawawi mengomentari hadis ini, ada dalam Sahih Muslim. Nama kitab Imam Nawawi itu Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibnil Hajjaj. Kalau tasbih pelepah korma sampai, apalagi bacaan Quran orang beriman dan tahlil orang beriman juga sampai. Makanya selesai tahlil, ya Allah sampaikanlah pahala bacaan tahlil kami malam ini sebagus-bagusnya 100 tahlil. La ilaha illallah. Lebih bagus lagi 70.000 tahlil. Orang sekarang tahlil 15 dah. La ilaha illallah. Asal nampak bubur kacang hijau datang berhenti. Tahlil apa itu? Tahlil itu 100. Lalu kemudian yang keempat, yang sampai sedekah makanan. Dalilnya mana? Saat datang menjumpai Nabi, ummi matat, makku mati. Afa atasaddaqu anha? Kalau aku bersedekah apakah sampai? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Ayu sadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, suqya alma, mengasih air minum. Mengasih air minum sampai. Ada orang pas undangan kenduri orang mati tak mau makan. Kenapa kau tak mau makan? Takut saya itu harta warisan yang belum dibagi. Maka minta kata sambutan dari ahli waris. Bapak ibu semuanya, ini makanan yang dihidang malam ini bukan hutang. Ini bukan harta waris yang belum dibagi. Ini sedekah saya sebagai anak almarhum. Makanlah, makan. Ada juga yang tak mau datang. Saya tak mau datang. Tapi kalau nasi kotak dikirim habis. Apa artinya itu? Yang kelima, apalagi yang sampai untuk orang mati? Yang kelima yang sampai kurban. Mana dalilnya? Nabi menyembelih kurban. Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Kupotong kurban ini untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Waktu itu Khadijah sudah meninggal. Diambilnya kambing yang kedua, dipotongnya lagi. Allahumma hadza an Muhammad wa ummati Muhammad. Ini kupotong untuk umat Muhammad. Umat Muhammad waktu itu sudah ada yang meninggal. Itu dalil kurban untuk orang meninggal dunia sampai. Apalagi yang sampai? 6. Puasa. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya hutang puasa, soma anhu waliyuhu, maka ahli warisnya melaksanakan puasa untuk dia. Ini dalil puasa sampai. 7. Labbaik Allahumma subrumah. Nabi tanya, siapa subrumah? Subrumah saudaraku. Kau menghajikan subrumah? Iya. Kau sudah haji atau belum? Belum. Kata Nabi, hajikan dulu dirimu, baru hajikan subrumah. Itu menunjukkan haji sampai. Umrah bagaimana? Kalau haji sampai, maka umrah pun sampai. Mana dalilnya? Wa atimmul hajja wal umrata. Wa-nya di situ waw ataf. Maka haji pun sampai, umrah pun sampai. Berangkat umrah yang pertama untuk diri. Hari kedua besok umrah. Labbaik Allahumma umrah an fulan bin fulan. Tawaf, sa'i, tahallul. Besok umrah lagi, besok umrah lagi. Boleh umrah ini berkali-kali. Umar bin Khattab punya anak namanya Abdullah bin Umar bin Khattab. Umrahnya beratus kali.
Itu dalil boleh melaksanakan umroh kalau sampai di sana. Tapi jangan gara-gara umroh banyak anak yatim, fakir, miskin tak makan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, itu 7 amal yang mau dikirim kepada orang yang meninggal dunia. Tapi katanya orang meninggal dunia itu udah putus, Pak Ustaz. Orang meninggal dunia putus. Memang putus. Yang putus itu siapa? Inilah belajar hadis, putus. Yang putus itu siapa? Idza matal insan, hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Idza matal insan, kalau si insan ini mati, nih si insan ini mati, inqata'a amaluhu, amalnya putus. Amal yang mati itu putus, bukan amal orang hidup. Amal orang mati itu putus, tak bisa lagi dia beramal karena putus sudah. Adapun amal orang hidup kepada orang mati tak putus. Kalau putus amal orang hidup untuk orang mati, tak ada sholat jenazah. Sholat jenazah itu amal orang mati apa orang hidup? Orang hidup untuk orang mati. Jadi kalau ada orang nanti tak mau, putus. Nanti dia mati, campaan ke sungai. Kalau datang keluarganya, kenapa tak kalian sembahyangkan? Putus. Itu maka mengaji itu elok, baik-baik, baca kitab. Di Masjid An-Nur udah ada baca kitab, sekarang tak ada lagi. Si kitab, tanya baik-baik, tengok mana kitab, mana dalilnya. Jadi yang putus itu amal orang mati. Amal orang hidup tetap nyambung kepada orang mati. Kalau putus amal orang hidup, untuk apa kita berdoa? Rabbana fir lana dzunubana wali walidaina. Wali itu kan untuk orang tua, untuk orang lain juga. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, untuk saudara-saudara kami yang sudah dulu beriman, sudah mati duluan. Itu menunjukkan sampai. Ustaz ini marah atau gimana? Tidak marah, lapar. Apa strategi memakmurkan masjid? Yang pertama, masjidnya bagus macam Masjid Nurul Ihsan. Tengok masjidnya bagus, kaligrafinya cantik, masjidnya pakai AC walaupun tak terlalu dingin kali. Tengoklah. Jadi tolong masjid-masjid yang ada di Pekanbaru datang ke Masjid Nurul Ihsan studi banding. Karena masjid ini bagus, saya tengok karpetnya semuanya bagus, lampu terang benderang, siang pun hidup lampu. Bayangkan itu. Sound system 80% masjid itu sound system. Imam sound system, khotib sound system, ustadz sound system. Pesan Ketua Dewan Masjid Indonesia Pak JK, Ustadz Samad, dia manggil ambo Ustadz Samad. Ustadz Samad tolong sampaikan itu masjid-masjid perbaiki sound system karena 80% itu sound system. Tengok sound system masjid walaupun mic mati biasa. Nah, yang ketiga, kegiatan. Usahakan maghrib ke isya anak-anak mengaji. Dengan anak mengaji, ayahnya mengantar, emaknya mengantar. 3, ayahnya, emaknya, anaknya mengaji, datang ke masjid. Insya Allah maghrib dan isya ramai dengan mengaji. Kalau masjid ini sudah ada, alhamdulillah. Kalau belum ada, carikan adik-adik kita mahasiswa UIR untuk mengaji anak-anak. Sekarang anak-anak main gadget, game online. Siapa yang bisa? Dulu ambo sore sekolah ibtidaiyah, sekarang sudah tak ada. Sebagian ada. Guru fisika PNS, guru kimia PNS, guru mengaji macam kerakap tunduh di batu, hidup segan mati tak mau. Digaji 300.000, digaji 6 bulan sekali, dipotong khitan masal. Kita swadaya masyarakat, angkat guru mengaji. Maghrib isya, Ustaz Somad ini cuma ceramah aja ini. Datang ke Tompe Ambo. Ambo sediakan tompe, guru mengaji, lingkungan Jalan Kamboja, semua anak-anak datang bebas ngaji. Maghrib ke isya,
gurunya ambo yang menanggung datang. Supaya apa? Supaya jangan cuma ceramah-ceramah. Anak-anak bebas mengaji baca Quran. Sore Jumat. Sore Jumat ibu-ibunya ba'da asar. Hari Jumat di antara waktu mustajab ba'da asar. Baca Yasin, tahtim tahlil, pengajian. Jumat pertama Ustadz Al-Nob Dinar. Jumat kedua Ustadz Somad. Jumat ketiga Ustadz Zul Ikrami. Jumat keempat Ustadz Hanafi. Yang dikaji 3: akidah, fikih, akhlak, hadis. Jumat kelima tahsin, memperbaiki bacaan Al-Quran. Hari-hari besar buat Isra Mi'raj, nuzul Quran, Maulid Nabi, menyambut 1 Muharram, halal bihalal. Kalau ada yang membid'ahkan, tak usah lawan, buat aja terus. Buat aja terus. Bid'ah katanya, buat terus. Bid'ah sampai nyopone, bid'ah matinya. Ini 2 gandangnya. Kalau nyopone awak toy. Kalau awak pone, inyo toy. Apa pula? Itu kan momennya saja. Isinya tetap amar ma'ruf nahi munkar. Insyaallah ramailah masjid. Usahakan pengajian di masjid baca kitab. Ambo di masjid baca 2 kitab. Kitab yang pertama At-Targhib wa Tarhib Imam Al-Munziri. Kitab yang kedua kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi. Di An-Nur kitab Muwatta ada, kitab Sunan Tirmizi ada, kitab Syama'il Muhammadiyah ada, kitab Sahih Bukhari ada dulu. Apa amalan yang paling baik dilakukan dalam bulan Rajab? 1. Wa minal hurumi fasum. Bulan haram puasalah engkau. Bulan haram itu berapa? Sampai Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Jadi kalau ada orang puasa bulan Rajab, itu adalah sunnah. Tapi tak ada Nabi menyebut bulan Rajab. Mana dalilnya bulan Rajab? Wa minal hurumi, bulan haram. Iya, tapi tak ada bulan Rajab. Bulan Rajab itu bulan haram, bongak. Nah, ya udah boleh tahu enggak jomo? Bulan Rajab itu bulan haram. Haram itu artinya apa? Al-Masjidul Haram, masjid yang mulia. Tanah haram, tanah mulia. Bulan haram, bulan mulia. Khamar haram, khamar haram. Kalau diminum menghilangkan kemuliaan. Zina haram, kalau dilakukan menghilangkan kemuliaan. So, ditanya dia, "Iko bulan apa, Mak?" "Iko bulan haram." Arti bulan haram, bulan mulia. Haram itu mulia. Iya, Masjidil Haram, masjid mulia. Tanah haram, tanah mulia. Bulan haram, bulan mulia. Zina haram? Satu tanya. Yang pertama puasa. Elok bulan Rajab kau awak puasa. Khususnya ibu-ibu mengqadha puasa nan lalu-lalu. Besok hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin. Siapa yang puasa hari Senin mengqadha dapat 3. Puasa qadha dapat, puasa Senin dapat, puasa Rajab dapat. Kalau tidak sanggup puasa, memperbanyak baca Quran. Tak sanggup baca Quran, memperbanyak solat sunat. Tak sanggup solat sunat, memperbanyak sodakoh. Tak sanggup banyak sodakoh, amal paling ringan memperbanyak zikir. Zikir pun tak sanggup, poi ke jembatan Leton. Pertama sembahyang, pertama puasa, kedua banyak sembahyang sunat, ketiga baca Quran, keempat sodakoh, yang kelima berzikir. Bulan Sya'ban Pak Ustaz sama. Bulan Sya'ban puasa jo nan eloknya. Mana dalilnya? Dzaka syahrun yaghfulu anhu katsirum minan nas. Itulah bulan yang banyak dilupakan orang. Ma baina Jumada wa Sya'ban. Ma baina Rajab wa Ramadan. Antara bulan Rajab
dan bulan Ramadan. Tasapi'nya. Bulan Ramadan banyak orang suka karena Ramadan sayyidus syuhur. Bulan Rajab banyak orang suka karena Rajab bulan haram. Antara Rajab dan Ramadan ada satu bulan yang dilupakan orang, namanya bulan Sya'ban. Saking banyaknya Nabi puasa Sya'ban sampai Sayyidatuna Aisyah tak bisa menjawab. Aisyah, ya, Nabi puasa, ambo sangko puasa, rupanya indak puasa, ambo sangko indak puasa, rupanya puasa. Saking kan Nabi selalu puasa. Pernah Ustaz Somad puasa Rajab? Ambo pernah puasa Rajab. Habis puasa Rajab, puasa Sya'ban, habis puasa Sya'ban, puasa Ramadan. 3 bulan nambah puasa. Bila waktu Covid. Ceramah indak, awak di rumah, bini indak ada. 3 bulan nambah puasa. Apa kiat menciptakan generasi muda yang islami, memegang teguh adat istiadat, tapi juga mengikuti perkembangan zaman? Anak-anak muda diajarkan internet, kursus, pengajian Masjid Nurul Ihsan. Apa pengajian Masjid Nurul Ihsan itu untuk anak muda? Potanglah dibuat buya. Apa? Penyelenggaraan jenazah. Bagus. Kalau ada penyelenggaraan jenazah di Masjid Nurul Ihsan, yang ikut itu anak muda, jangan yang tua. Sebab yang tua kok ikut akan diselenggarakan mereka. Yang ikut kok anak-anak muda. Ambo kalau mati, ambo ingin menyelenggarakan jenazah ambo, anak kemanakan ambo. Nabi Muhammad waktu meninggal siapa ngurus jenazahnya? Sayyidina Ali, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Fadl bin Abbas. Menantunya, cucunya, sepupunya. Kalau bisa yang ngurus jenazah awak, gue penyelenggarakan. Tapi jangan lupa buat juga pelatihan sosial media. Bagaimana kursus mengedit video, bagaimana membuat website, bagaimana mengelola channel masjid. Semua pengajian di Masjid Nurul Ihsan mesti ada rekamannya. Anda ingin dapat kajian akidah sifat 20, fikih, ibadah, akhlak, tonton channel Nurul Ihsan Pekanbaru. Subscribe, like, share, and comment. Ikolah channel yang paling hebat. Channelnya Allah nado lah dibuatkan endorse-nya. Nah, anak-anak muda sekeliling kau buatlah. Pakarnya dari mana? Mintakan ke YTWU. Kok YTWU? YTWU jangan bukan cuma menyediakan beras. Assalamualaikum Ustaz YTWU. Yo, ada tim media YTWU, ada. YTWU mengelola channel YouTube, Instagram, grup WhatsApp, Telegram, TikTok. Buat kursus supaya apa? Supaya anak-anak tahu medsos dan medsosnya isinya dakwah. Dulu TikTok tuh isinya 2, ulat pinang sama ulat sagu. Asal dibuka meluncek-lunceknya. Kini isinya sholawat, pengajian, zikir. Jadi anak muda ini, anak muda tidak mau ceramah. Ceramah lama-lama muaknya mokak telinga gitu. Jadi anak muda kau buat dialog khusus anak muda. Panggilkan Pak Kapolsek, Bapak Babinsa, Babin Kamtipmas, Dokter. Judul dialognya bahaya narkoba. Dialog tahun ajaran baru, kiat sukses masuk perguruan tinggi negeri. Panggilkan Pak Kadis. Jadi anak muda itu dibuatkan khusus. Kenapa anak muda ini tak mau ke masjid? Amo mau tanya tuh, kalian anak muda, de apa ndak ke masjid? Masjidnya horor Pak Ustad. Di pintu diletak kendak keranda jenazah. Masuknya ke masjid, judul pengajian dalam pengajian kita malam ini adalah malam pertama di alam barzah. Sesuaikanlah sama anak muda. Ambo anak muda apa aja yang diminta dari anak muda ambo ikut. Ustaz di Batam, Ustaz nanti subuh kalau bisa jangan pakai mobil ya gitu. Di apa kata ambo? Kami mau jemput pakai motor gitu. Aja pergilah kata ambo. Ada tahu tuh jemputnya pakai motor. Nggak disuruhnya ambo di belakang. Mana main?
Ambo pula di belakang. Coba mau bawa ke sana, hilang orang tu di belakang. Sampai ke masjid, hilang, ambo sampai duluan. Dah selesai tausiah, Ustaz, kami hantar balik. Kenapa? Tadi kami ingin buat video, Ustaz terlalu cepat gitu. Apa nanti minta anak muda? Datang anak muda pakai kap 70, ambo ikut. Datang anak muda pakai sepeda ontel, ambo ikut. Datang anak muda pakai Vespa, ambo ikut. Datang anak muda pakai Moge, ambo ikut. Tulislah di Google tuh. Tulis UAS Vespa, pasti ada coy. Kadang orang kau kalau nak ditunjukkan tak percayanya. UAS Vespa, coba tengok. Tengok. Nampak? UAS Vespa. Buat lagi UAS Kap 70, coba buat. UAS Kap 70. Enter. Naik Kap 70. Nampak? UAS RX King. Kadang anak-anak muda kok disangkonya awak lahir langsung tua. UAS RX King. Ustadz, nanti kita naik motor, kata anak muda kok. Nanti kita naik motor, Ustadz naik motornya pas naik, habis itu Ustadz naik mobil, nanti pas sampai Payakumbuh Ustadz naik motor lagi. Itu penipu tuh. Naik motor apa? Habis itu sampai Payakumbuh naik motor, baru Ustadz. Bagaimana rasanya Ustadz? Kalau enggak, ambo deh bukan bau sampai Payakumbuh. Ambo semua bawa. Nah, siapa anak-anak muda? Besok sekali lagi. Anak muda kau mesti awak ikutinya. Jadi nanti kalau bapak ibu jumpa sama saya di jalan pakai jaket kulit, kacamata hitam, jangan ragu, itu memang ambo. Bagaimana cara memilih pemimpin menurut ajaran Islam? Yang pertama, Islam. Kita tinggal di negara Pancasila. Kenapa mesti memilih agama? Kenapa pakai identitas? Kenapa agama? Kenapa agama? Rasional aja guys. Iya awak sampai awak bumi lancang kuning, bumi Melayu, iya mencalon lah pilih uang apa? Uang Islam. Islam. Sedang Tuhan aja dihianati, apalagi elo. Ini tuh Islam dulu yang pertama. Tengoknya sembahyang ke masjid, bisa jadi imam, bisa jadi khatib. Itu kan zohirnya, batinnya. Jangankan iman, apa dalam poi, orang tak tahu orang. Batin itu urusan Allah. Kita melihat zohirnya saja. Yang akan awak pilih ko 5 kini. Yang pertama, DPRD Kota Pekanbaru. Kedua, DPRD Provinsi Riau. Ketiga, DPR RI. Yang keempat, DPD. Yang kelima, Presiden Wakil Presiden. Dengar baik-baik, gunakan telinga, tengok pandang baik-baik, tengok mata, renungkan istikharah baik-baik, pilihlah. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Bismillah. Mudah-mudahan kita diberikan wakil-wakil rakyat, pemimpin yang adil dan amanah. Kertas terakhir. Apa benar kalau Israel dengan Palestina berdamai, maka kiamat akan datang? Jadi dianggapnya Allah kau sedang menunggu. Eko Israel, eko Palestina. Allah menunggu. Berdamailah wang. Berdamai. Kalau yang berdamai, ambo hancurkan dunia kau. Eko kan namanya apa kau? Waktu dulu Palestina itu aman, siapa yang pertama mengamankan Palestina? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengamankan Palestina. Terjadi kiamat? Tidak. Sesudah apa itu Palestina berkecamuk balik. Datang lagi yang mengamankan Palestina, Salahuddin al-Ayyubi. Kunci Palestina itu dipegang dek pendeta. Kata pendeta, saya tidak mau menyerahkan kunci ini melalui perwakilan. Saya mau menyerahkannya langsung ke Umar bin Khattab. Suruh Umar itu datang ke siko, nyepogang kunci. Bayangannya
Umar itu akan datang dengan bala tentara. Tiba-tiba dari jauh nampaknya dua orang. Umar datang dengan budaknya naik unta. Ganti-gantian, kadang Umar di atas, kadang budaknya di bawah, kadang budaknya di atas, kadang Umar di bawah. Pas dokek ke pintu Palestina, giliran budaknya di atas, Umar di bawah. Ditanya dek pendetaku, mana Umar bin Khattab? Kata Umar, ambolah Umar bin Khattab. Tekajunya, engkau mulia bukan karena kendaraan. Umar itu ditakuti bukan karena pasukannya, bukan karena kendaraannya, tapi karena Umarnya. Diserahkannya kunci itu kepada Umar bin Khattab, dipersilakannya Umar sholat di dalam gereja Al-Qiyamah. Umar tak mau sholat. Iko gereja, Umar sholat di muko gereja. Tompe Umar sujud itu, dibangunlah masjid namanya Masjid Umar bin Khattab. Akini bado-ado iko Masjid Umar bin Khattab, sampai Umar sholat dulu, iko gereja Al-Qiyamah. Seandainya dulu Umar sholat di dalam gereja itu, apa yang terjadi? Bau bah gereja itu jadi masjid. Itu hebatnya fikih Umar. Aman Palestina, enggak ada kiamat. Jadi logika orang tadinya nama jadi, kalau Palestina itu aman, tengok Allah. Aman. Nah, berkecamuk lagi, perang salib. Datanglah seorang raja, namanya raja dari Inggris, nama Richard the Lionheart. Lion, bukan Leon. Lion singa. Heart, my heart, hati. Richard the Lionheart, Richard berhati singa. Saking kan kejam dan bengisnya, digelar dengan Richard the Lionheart. Sampai ke Palestina, sakit domam di dalam tenda. Datanglah orang berselubung jubah, membau ube. Nya sedang terbaring suang di dalam kemah. Datang orang membau ube, berbisik ke telinganya. Apa katanya? Ana Salahuddin Al-Ayyubi. Takoji Richard the Lionheart. Kalau mau Salahuddin lah matinya. Bertanya Richard the Lionheart, untuk apa kau datang? Membawakan ube untuk waang, sebab ambodo ngau waang domam. Nampak hebatnya Islam? Aman Palestina. Yang mengamankan pertama Palestina, orang Arab Quraisy, namanya Umar bin Khattab. Hari berganti musim berubah, tidak lagi Arab, orang Kurdi, namanya Salahuddin Al-Ayyubi, orang Kurdi. Nang ketiga, uang Pekambau, insyaallah. Mengaminkannya aja ragu. Mulai hendak memerdekakannya. Nah, itu pun belakangan lah di ujung-ujung. Barulah amin. Apa awak merdeka? Kata Nabi, la taftahunnal Konstantinia, kalian akan merebut Konstantinopel. Waktu itu Konstantinopel raja terkuat di dunia, namanya Kaisar Konstantin. Datang orang tua umur 80 tahun, namanya Abu Ayyub Al-Ansari, 80 tahun. Nak kemana Abu Ayyub Al-Ansari? Akan membebaskan Konstantinopel. Poinnya ke Konstantinopel, meninggalnya di Konstantinopel. Beko kalau panjang umur, insya Allah awak akan ke Turki. Di Turki, di Istanbul, ada pokok kayu godang. Di bawah pokok kayu itulah makam Abu Ayyub Al-Ansari. Umur 80 tahun, ingin membebaskan Konstantinopel. Tapi tidak ingin membebaskan Konstantinopel. 7 tahun sesudah itu, baru Konstantinopel itu dibebaskan. Seorang anak muda berumur 21 tahun, namanya Muhammad Al-Fatih. Setiap memandikan anaknya, apa kata ayah Muhammad Al-Fatih? Nak, waang akan merebut Konstantinopel. Begitu. Kini bapak-bapak memandikan anaknya, waang insya Allah lulus PNS. PNS itu bukan hina. Anak-anak awak mesti PNS. Kalau tidak awak merebut PNS, siapa lagi? Kalau tidak anak awak jadi polisi, siapa lagi? Jangan sampai waang jangan jadi polisi, waang jangan jadi tentara. Kini banyak uang tu jenderal, baru awak tengang.
Anak awak mesti jadi PNS, anak awak mesti jadi polisi, anak mesti jadi tentara. Tapi polisi dan tentara yang akan membebaskan Palestina. Takbir! Pokoknya kalau lapaku tinggi takbir awak. Begitu. Jadi jangan berpikir kalau Palestina aku aman, dunia aku akan kiamat. Tidak. Sudah terbukti berabad-abad lamanya. Insya Allah yang akan membebaskan Palestina itu adalah tentara-tentara. Sampai nanti masanya, apa kata batu? Iko batu, ako batu. Bersembunyilah tentara Israel kau di belakang. Sampai batu pun bercakap. Apa kata batu? Ya Muslim. Iko orang Muslim. Apa kata batu? Ya Muslim. Wahai Muslim. Hadza Yahudi. Kau di belakang ambu ada orang Yahudi. Faktulhu. Bunuhlah dia. Cuma satu pokok kayu yang tidak mau menunjukkan tampek Yahudi. Nama pokok kayunya pohon kayu gharqad. Contoh apa bentuknya Buya? Tinggal tulis saja situ gharqad. Coba tulis. Sajaratul gharqad. Gha, ra, qaf, dal, enter. Gharqad. Itu ni pokok. Gharqad. Handphone kamu tak bisa, berarti boleh mu'alaf. Cubalah cari. Masa mencari huruf tu pun tak dapat. Gharqad. Pokok itulah nandak menunjukkan sampai orang Yahudi. Kini di Israel Palestina itulah pokok kayu dan paling banyak ditanam waktu menghijau gharqad. Sampai boleh abad yang lalu sudah disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekolahkan anak awak sekolah agama, TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Jangan takut menyekolahkan anak awak pesantren. Ambo sekolah pesantren ni duit sampai kini. Kau takut? Yang sekolah agama nanti mati kui. Ambo kau kui bukan dek nak makan. Yang takut sekolah agama. Pak Edward S. Umar mengurus Kementerian Agama, menyekolahkan agama. Tidak ada. Tetap sampai kini sehat walafiat. Jangan takut. Intan surullah. Kalau kau tolong agama Allah ini, yansurkum, Allah akan menolong kamu. Wa yuthabbits aqdamakum, dan dia akan menguatkan kaki kamu di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan Allah menguatkan kita semua insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah ini ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina emak kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina anak cucu keturunan kami, wali man hadarana sodonan hadir di majlis ilmu ini ya Allah. Allah mahtim lana bi husnil khatimah wala tahtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf atas segala kesilapan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.